Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa fi ayatin ukhra layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bil muradi. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, pada malam Senin ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman Islam, sehat, kesempatan, sehingga kita bisa bertahan menjelang Isya untuk terus mencari ilmu dan mencari ilmu, mencas diri dan mencas diri supaya tambah kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita terus-terusan mencari ilmu selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita akan semakin kuat. Karena apa? Pupuknya iman kuat itu adalah ilmu. Mudah-mudahan kita semua menjelang akhir hayat kita bisa terus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tak lupa sholawat beserta salam semoga terus terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya Hari Raya Idul Adha. Jadi penyembelihan hewan. Bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya, maka itu merupakan sesuatu bentuk nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, maka ketika ada perintah-perintah Allah itu tidak akan mengalami keberatan. Salah satunya kita melaksanakan ibadah kurban. Bagi orang-orang yang punya uang untuk membeli hewan kurban itu, tidak akan terus disimpan uangnya itu di tabungan, tapi diambil sebagian.
Jadi kalau kita punya uang tabungan ada 10 juta, ambillah. Apalagi lebih dari itu. Kan niat kita insya Allah nyimpan uang di bank itu bukan supaya berkembang biak, bukan. Tapi salah satunya mengamankan. Ya, mengamankan, tidak ada niatan untuk lebih, tidak. Tapi untuk mengamankan jika kita ada keperluan yang mendesak, salah satunya untuk bisa beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah kurban, ambil sebagian. Kenapa demikian? Kita harus punya pemikiran harus aji mumpung. Nah, aji mumpungnya apa? Aji mumpung masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar sebagian, misalkan kalau di sini 3,5 juta, berarti kan masih nyisa insya Allah 6,5 juta lagi. Ini kalaupun misalkan tidak diambil, kalau misalkan Allah berkehendak lain, kan uang kita itu berubah status ya. Jadi harta warisan kalau kita sudah meninggal dunia tuh jadi bete kabujeng. Nah makanya saya ngajak kepada jamaah sekalian, bagi yang mampu lah, ayo seperti tadi segera. Karena apa? Mumpungnya kita itu bukan mumpung punya jabatan tertentu, punya tahta tertentu, tapi mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang-orang yang sudah tidak ada di hadapan kita, kan tidak bisa berbuat lagi seperti kita. Nah makanya kalau kita menyadari bahwa kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita itu sangat banyak, maka mari kita sama-sama gunakan sesuai kenikmatan itu, sesuai dengan pemberinya, keinginan pemberinya. Makanya ayat atau surat Al-Kautsar ini benar-benar mengingatkan kepada kita, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi kalian semua itu nikmat yang sangat banyak. Betul itu, disadari atau tidak, suka tidak suka, kita bisa hadir ke sini itu nikmat dari Allah. Orang lain takdirkan sama Allah nggak bisa ke sini gara-gara apa ya? Diuji kesehatannya sama Allah atau yang lainnya. Kita alhamdulillah diberikan panca indera masih normal, masih bisa melihat apapun ayat-ayat qauliyah berbentuk Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah berbentuk alam semesta. Coba kalau misalkan kita ditakdirkan sama Allah dicabut aja punya mata tapi tidak bisa melihat, cek kumaha moal tisa kelihatan. Makanya saya bersyukur, berterima kasih nganuhunkeun ke Allah sampai sekarang masih bisa melihat, masih bisa memandang. Teman saya sering ucapkan ini sebagai gambaran ibro pelajaran, namanya Syahrir Laodesika. Temen dulu ketika cari ilmu di Unisba, waduh, pingin seperti saya, katanya gitu, bisa melihat Al-Quran. Walaupun memang ketika di Wiataguna baca Qurannya itu pakai huruf Braille, tapi pingin secara manusia melihat keindahan alam, ingin melihat bintang baranang di luhur. Pingin seperti itu. Makanya kalau orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat dari Allah itu luar biasa banyaknya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kenikmatan itu sesuai dengan pemberi nikmat. Untuk siapa kalau kita melaksanakan itu semua? Allah mah tidak untung. Allah mah teu untung. Kalaupun mengingkari nikmat dari Allah, Allah pun tidak rugi. Semua akan balik ke kita. Yakinilah itu. Apapun yang dilakukan oleh diri kita itu pasti akan balik kepada diri kita, baik perbuatan amal ibadah ataupun perbuatan amal yang jelek. Semua akan balik kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Jika berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kalian. Man amila solihan min dakarin, man amila solihan fali nafsi,
Wa man asaa fa'alaiha. Siapa orang yang beramal solih, maka balasan amal solih itu adalah palinapsihi, untuk dirinya sendiri. Nggak ada dalil di Quran hadis palillah, untuk Allah, nggak ada. Wa man asaa fa'alaiha. Dan siapa yang berbuat amal buruk pun maka untuk dirinya. Begitu. Nah, makanya jamaah Allah, kalau kita sudah menyadari bahwa kenikmatan yang diberikan Allah sangat banyak, mari kita sama-sama fungsikan sesuai dengan fungsinya. Ya, punya pandangan, lihatlah untuk memandang yang baik-baik, tinggalkanlah memandang hal-hal yang memang menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Punya telinga pun demikian, dan lain sebagainya. Nah, dalam surat Al-Kautsar ini, karena nikmat yang diberikan Allah itu sangat banyak, maka apa yang harus dilakukan oleh diri kita minimal dalam ayat Al-Quran itu adalah fasolli li rabbika wanhar. Maka orang-orang yang bisa mensyukuri, berterima kasih, nganuhunkeun kepada Allah atas berbagai macam nikmat dari Allah itu, pertama, mau tidak mau sebagai orang Islam, orang mukmin, maka fasolli, satu, sing rajin mendirikan salat. Tidak ada pilihan. Sing rajin mendirikan salat. Karena ini pondasi bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak, perbuatan baik buruk di luar salat itu ditentukan oleh salat kita. Salatnya bagus sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dalam artian dia bisa khusyuk, insya Allah tanha anil fahsai wal munkarnya itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tidak tertarik untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang sama Allah. Gitu. Kalau orang salatnya bener mah beda dengan orang-orang yang salat sih salat, tapi kadang ya begitulah, karena mungkin kebutuhan dan lain sebagainya atau lingkungannya untuk berbuat yang haram, terima saja melakukan perbuatan yang haram. Untuk apa salat seperti itu? Makanya insya Allah jamaahullah, kalau kita salatnya udah bagus, tidak akan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Berarti kalau ada orang-orang yang muslim tetap melaksanakan ibadah salat, tapi kontradiksi dengan fungsi daripada sholatnya, maka sholatnya benar, asal gugur kewajiban, begitu. Nah, kita mah insya Allah, karena semakin kita cari ilmu, semakin paham tujuan hidup juga sudah jelas, ingin menghadapkan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat, maka kita akan berusaha sekuat tenaga. Dan yakinilah ketika seseorang sholatnya udah bagus, Allah tidak diem, pasti akan menolongnya. Makanya saya yakin kepada orang-orang yang sudah sholatnya benar, khusyuk, itu pasti ada ikut campur Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tertarik untuk melanggar aturan Allah. Jadi apapun yang diperintahkan Allah dia laksanakan, apapun yang dilarang sama Allah dia tinggalkan, apapun yang diperintahkan oleh Rasul dia lakukan, apapun yang dilarang oleh Rasul dia tinggalkan. Begitu. Karena kita rujukan kita hanya Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada lagi pilihan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, apapun yang dilakukan oleh Rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau mungkin berdasarkan hawa nafsunya seperti kita, enggak. Semuanya berdasarkan wahyu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Maka apa-apa yang didatangkan oleh Rasul maka ikutilah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Begitu. Insya Allah kalau orang-orang sudah yakin dirinya, hidupnya akan dipulangkan kepada Allah. Dan apapun panca indera juga salah satunya
tangan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kaki kita juga akan bersaksi di hadapan Allah, maka pasti kehidupannya itu tidak mau melenceng terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ada apa? Semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.